Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian ruqyah syar'iyyah kita secara online, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema, yaitu apakah jin merasuki tubuh manusia. Sederhananya, benarkah ada kesurupan itu? Benarkah jin itu bisa merasuk dan kemudian mempengaruhi perilaku, perasaan maupun pikiran dari seseorang? Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, dalam Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah SWT berbicara tentang riba, di dalam ayat tersebut, yaitu tepatnya pada ayat 275, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan gila. Nah, bagaimana masalah kerasukan ini dalam pandangan manusia? Manusia dengan fenomena kesurupan ini terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, mereka yang mempercayainya dan meyakininya. Itulah keyakinan umumnya kaum muslimin. Yang kedua, mereka yang mengingkarinya dan menganggap itu bukan kesurupan jin. Keyakinan ini menjadi salah satu prinsip aliran liberal, mengikuti pemahaman pendahulunya sekte Mu'tazilah. Dan untuk yang kedua ini tidak perlu dilirik, karena mereka lebih mengedepankan akal dan logika sederhana ketimbang dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam hal kesurupan, manusia terbagi menjadi dua. Kelompok pertama yang meyakini bahwa kesurupan itu memang benar adanya, dan ini merupakan keyakinan kebanyakan kaum muslimin. Kelompok kedua, mereka yang mengingkari, tidak ada kesurupan itu, nggak ada kesurupan. Nah, ini yang diyakini oleh kaum liberal, yang mana ini diadopsi dari pendahulu mereka, yaitu sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Nah, bagaimana Islam memandang tentang kesurupan ini? Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, Islam memandang kesurupan, maka ada beberapa catatan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kesimpulan yang lebih benar. Yang pertama, terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menggambarkan keberadaan penyakit kesurupan jin. Jadi, pandangan Islam terhadap kesurupan, maka ada beberapa catatan. Yang pertama, bahwa banyak dalil dalam Quran maupun hadis yang berbicara tentang kesurupan. Misalnya untuk ayat Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana yang kita bacakan tadi, menceritakan tentang keadaan pemakan riba ketika dibangkitkan.
Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, apa keterangan dari Ibnu Katsir tentang ayat ini? Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir yang terkenal, yang tafsirnya banyak dipakai ya sebagai rujukan referensi terhadap tafsir-tafsir ayat ya Al-Quran. Kata beliau, maksud ayat pemakan riba tidak akan dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan dan kerasukan setan, karena dia berdiri dengan cara tidak benar. Ibnu Abbas mengatakan pemakan riba dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 708. Jadi kesurupan ada berdasarkan ayat ini. Imam Al-Qurtubi menegaskan terkait fenomena kesurupan ini. Kata beliau, ayat ini yaitu Al-Baqarah ayat 275 dalil tidak benarnya pengingkaran orang terhadap fenomena kesurupan karena kerasukan jin. Mereka menganggap bahwa itu hanya murni penyakit badan, sedangkan setan tidak bisa mengalir dalam tubuh manusia dan tidak bisa merasuk ke dalam tubuhnya. Tafsir Al-Qurtubi jilid 3 halaman 355. Ya. Ini dalil pertama bahwa indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras. Aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam dan kebakaran. Dan aku berlindung kepadamu dari keadaan setan merasuki badanku ketika mendekati kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Al-Munawi menjelaskan hadis ini. Kalimat setan merasuki badanku ketika mendekati kematian. Maksudnya dengan gangguan yang bisa menggelincirkan kaki, merasuki akal dan pemikiran. Terkadang setan menguasai seseorang ketika hendak meninggal dunia, sehingga dia bisa menyesatkannya dan menghalanginya untuk bertobat. Faidul Qadir jilid 2 halaman 148. Nah, ini yang pertama. Catatan pertama ya, kesurupan menurut pandangan Islam bahwa ya kesurupan itu ada berdasarkan dalil Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kesurupan dengan jin masuk ke tubuh manusia adalah kejadian yang hakiki, kenyataan, dan bukan hayalan. Ini bukan perkara hayalan, tetapi nyata, hakiki. Ya, hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di mana Abdullah bin Imam Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya, sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke badan manusia. Maka Imam Ahmad menjawab, wahai anakku, mereka dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasuki. Setelah membawa keterangan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah yang tidak bisa dipahami maknanya. Terkadang badannya adalah makhluk lain selain manusia. Majmu' al-Fatawa jilid 24 halaman 277. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya. Catatan kedua, bahwasanya kesurupan itu perkara nyata dan hakiki, bukan hayalan. Berdasarkan keterangan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau ketika ditanya oleh anaknya ya, bahwa sebagian orang mengingkari tentang kesurupan, maka Imam Ahmad menegaskan mereka itu dusta dan bahwasanya jin itu
bisa berbicara melalui lisan orang yang dirasukinya. Dan itu kemudian dipertegas lagi oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ketiga, catatan bahwa kesurupan itu ada menurut pandangan Islam, ulama sepakat jin bisa merasuki tubuh manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Tidak ada satupun ulama Islam yang mengingkari jin bisa masuk ke badan orang yang kesurupan dan lainnya. Orang yang mengingkari hal ini dan mengklaim bahwa syariat mendustakan anggapan jin bisa masuk ke badan manusia, berarti dia telah berdusta atas nama syariah. Karena tidak ada satupun dalil syariat yang membantah hal itu. Majmu' al-Fatawa jilid 24 halaman 277. Nah, ini catatan ketiga bahwa menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara kesurupan ini merupakan perkara di mana para ulama sepakat bahwasanya kesurupan itu ada, bisa terjadi pada manusia. Artinya apa? Jin bisa merasuk ke badan manusia. Kesimpulannya, fenomena kerasukan jin adalah kenyataan yang tidak mungkin dibantah di samping kejadian di lapangan. Realita ini juga dibuktikan dengan dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Satu-satunya golongan yang mengingkari realita ini adalah Mu'tazilah dan para pemuja akal sederhana yang mengikuti jejaknya. Ada banyak sebab mengapa jin merasuk ke dalam tubuh manusia. Bisa karena motivasi cinta dan bisa sebaliknya, karena kebencian. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, bahwa jin itu bisa merasuk, bisa masuk ke dalam jasad manusia. Baik secara fakta di lapangan, yang sering banyak kita jumpai dan kita lihat, namun juga hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan kemudian kesepakatan para ulama. Yang mengingkari hanyalah orang-orang yang pemuja akal yang sederhana. Kaum Mu'tazilah dan pengikutnya di zaman modern ini. Dari kaum liberal yang hanya menyandarkan sesuatu dengan akal semata tanpa mau mengikuti dalil. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan kita tentang fenomena kesurupan. Intinya bahwa kesurupan itu ada dan bahwa kesurupan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesurupan ini, agar dijauhkan dari gangguan setan ini. Karena setan bisa merasuk baik karena cinta ataupun sebaliknya karena benci. Semoga Allah menjaga kita semuanya dimanapun kita berada, dan sampai kapanpun kita tetap dalam kondisi yang beriman, yang kondisi sehat, kondisi bahagia, kondisi jauh dari penguasaan setan, kondisi jiwa yang tentram, nikmat dengan zikrullah, bahagia dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa? Jiwa menjadi kuat yang akan melahirkan tabiat dan juga jiwa yang kuat, rohani yang kuat akan melahirkan tabiat dan jiwa yang kuat. Barakallahu fikum, hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.